Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Okay, today we are going to discuss chemistry topic. The topic is struktur atom. Okay. Atom adalah suatu dasar materi yang terdiri dari inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dipotong atau sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Oke, pada kali ini kita akan membahas perkembangan teori atom Dalton, teori atom J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, teori mekanika modern. Seterusnya, bagaimana menentukan jumlah proton, elektron, neutron pada atom keadaan netral. Yang bermuatan negatif disebut anion dan yang bermuatan positif disebut kation. Dan konfigurasi elektron menurut Bohr atau disebut dengan konfigurasi oktet. Oke, students. Akhirnya nanti kita akan belajar bagaimana cara menyusun konfigurasi oktet. Kimia kelas 10 SMA, struktur atom dan tabel periodik, bagian pertama. Konfigurasi elektron oktet. Oke, student. Sekarang kita akan belajar sedikit mengenai perkembangan teori atom. Dimulai dari teori atom Dalton. Ya, perhatikan bagaimana deskripsi teori atom Dalton. Atom adalah bagian terkecil suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi. Atom-atom suatu unsur sama dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Pada reaksi kimia terjadi penggabungan dan pemisahan atom. Senyawa adalah hasil reaksi atom-atom penyusunnya. Oke, jelas ya? Sekarang kita masuk ke teori J.J. Thomson. Setelah atom Dalton berakhir, maka dibaharui oleh teori J.J. Thomson. Perhatikan diagramnya. Deskripsinya seperti roti kismis, di mana kismisnya tersebar secara merata, dan itu disebut dengan elektron. Dalam atom terdapat elektron tersebar merata dalam bola bermuatan positif. Disebut model atom roti kismis atau bola bermuatan positif seperti kismisnya, di mana elektron tersebar merata. Kemudian setelah J.J. Thomson muncullah teori Rutherford. Perhatikan diagramnya. Diagram ini sering kamu lihat, ya, teori Rutherford. Atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan muatan positifnya, sedangkan elektron berputar di sekelilingnya. Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak tertarik pada inti. Dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Ini adalah dasar pemikiran tentang spektrum unsur. Oke, selanjutnya perkembangan teori atom ya diprakarsai oleh Bohr. Ya, teori Niels Bohr. Oke. Apa saja sih teori Niels Bohr tentang teori atom tersebut? Elektron dalam atom bergerak melalui lintasan yang merupakan tingkat energi tertentu. Dengan demikian, elektron juga mempunyai energi tertentu. Selama bergerak dalam lintasannya, elektron tidak memancarkan energi, disebut keadaan stasioner atau keadaan dasar. Elektron dalam atom dapat menyerap energi dan pindah ke lintasan atau tingkat energi yang lebih tinggi, disebut eksitasi atau promosi. Perhatikan diagram berikut. Teori Niels Bohr terkenal dengan tingkat-tingkat energinya, dimulai dari N sama dengan 1 atau disebut dengan K, N sama dengan 2L, N sama dengan 3M, dan seterusnya. Oke, setelah Niels Bohr berkembanglah teori mekanika modern. Perhatikan diagramnya, terjadi persebaran elektron, lalu ada inti atom. Ini disebut model atom mekanika kuantum. Dasar pemikiran, materi mempunyai sifat gelombang.
Elektron-elektron yang bergerak dalam atom juga mempunyai sifat gelombang, sehingga kedudukan elektron tidak jelas. Kita hanya dapat berbicara tentang kebolehjadian untuk menemukan suatu elektron pada berbagai jarak dari inti dan pada berbagai arah dalam ruang. Daerah dalam atom dengan kebolehjadian menemukan elektron paling besar disebut orbital, ya, bukan orbit. Oke, sekarang sudah, bagaimana menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron? Kita harus membedakannya dalam keadaan netral, atom bermuatan negatif, dan atom bermuatan positif. Yuk kita bahas dulu pada keadaan netral. Misalkan kita lihat atom tersebut mempunyai lambang X, lalu A disebut nomor massa dan Z disebut nomor atom. Biasanya nomor atom ini adalah nomor yang terkecil dibandingkan nomor massa. Pada kondisi netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan Z atau nomor atom. Sedangkan jumlah neutronnya adalah A dikurang Z atau nomor massa dikurang nomor atom. Ya, ini sangat mudah sekali. Contoh, misalkan kita mempunyai unsur natrium dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Oke. Jumlah proton sama dengan elektron sama dengan Z sama dengan 11, yaitu angka yang lebih kecil. Sedangkan jumlah neutron adalah selisihnya sama dengan 12. Sekarang bagaimana kondisi bermuatan negatif? Atom yang bermuatan negatif atau yang disebut dengan anion. Perhatikan unsurnya dianggap X, lalu mempunyai nomor massa A dan nomor atom Z. Dan dia bermuatan negatif. Sebutlah adalah negatif N. Jadi negatif N itu kita sebut besar ion negatif. Oke. Bagaimana menentukan jumlah proton? Jumlah proton sama dengan Z. Jumlah neutron adalah A dikurang Z. Sedangkan jumlah elektronnya adalah Z ditambah banyaknya ion. Jadi pada keadaan negatif, artinya menerima elektron. Contohnya adalah natrium, nomor massa 23 dan nomor atom 11. Nah, jumlah protonnya adalah 11 atau Z. Jumlah neutronnya adalah A dikurang Z, yaitu 23 kurang 11 sama dengan 12. Sedangkan jumlah elektronnya adalah Z ditambah 1 ion, yaitu 12. Negatif disebut juga dengan negatif 1, ya. Next, kondisi bermuatan positif atau disebut dengan kation. Misalkan unsur tersebut kita katakan X dengan nomor massa A, lalu dengan nomor atom Z. Lalu mempunyai muatan positif. Katakanlah positif N. Jadi positif N itu disebut besar ion negatif. Oke. Kondisi bermuatan positif atau kation artinya atom tersebut melepas elektron. Jadi jumlah protonnya tetap Z, jumlah neutronnya A dikurang Z, dan jumlah elektronnya adalah Z dikurang banyaknya ion. Jadi bermuatan positif atau kation artinya melepas elektron. Contoh, unsur gallium dengan nomor massa 71 dan nomor atom 31 keadaannya positif 3. Maka jumlah neutron adalah 71 dikurang 31 yaitu 40. Jumlah protonnya tetap Z sama dengan 31, sedangkan jumlah elektron adalah 31 dikurang 3 atau 28. Bang ya? Oke, student. Pada topik berikutnya kita akan membahas konfigurasi elektron menurut Bohr atau disebut dengan konfigurasi oktet. Seperti yang kita ketahui, teori Niels Bohr berbicara tentang tingkat-tingkat energi, Pada inti atom terdapat proton dan neutron. Ya, seperti yang saya sebutkan, pada inti atom terdapat proton dan neutron. Elektron berada dalam lintasan tertentu, dimulai dari lintasan pertama atau disebut K, kedua, L, ketiga, M, dan seterusnya. Jumlah elektron maksimum pada lintasan mengikuti rumus 2N kuadrat. Ya, di mana N itu adalah lintasan. Jadi jika N sama dengan 1, lintasan pertama. Jika N sama dengan 2, lintasan kedua, dan seterusnya. Oke.
Oke, dengan cara ini kita akan mengetahui bagaimana berapa banyak jumlah maksimum elektron di setiap lintasan. Perhatikan diagram, N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi setiap lintasan mempunyai maksimum elektron. Perhatikan tabel, ya jelas. Pada kulit pertama jumlah elektron maksimum adalah 2. Kulit kedua ada 8 karena N sama dengan 2. Kulit ketiga adalah 18 karena N-nya sama dengan 3, dan seterusnya. Sehingga konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 32 atau yang disebut dengan konfigurasi oktet. Ya, kamu harus hafal ini konfigurasi oktet 2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Ya, ini menjadi inti dari konfigurasi elektron atau konfigurasi oktet. Oke, student. Bagaimana cara menyusun konfigurasi oktet? Ya, sekarang kita masuk tentang konfigurasi oktet. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Jumlah elektron maksimum pada lintasan mengikuti rumus 2N kuadrat sehingga terbentuk 2, 8, 18, 32. Ya, seperti slide yang sebelumnya, ini disebut dengan konfigurasi oktet. Ya, semua mengacu pada konfigurasi oktet. Nah, ini yang penting diingat. Jika elektron terakhir atau valensi kurang atau sama dengan 8, maka konfigurasi berhenti. Tetapi jika lebih dari 8, maka wajib dipecah kembali dan mengikuti konfigurasi oktet yang sebelumnya. Sampai ditemukan elektron terakhir yang tersebut kurang atau sama dengan 8. Itu kuncinya. Contohnya adalah natrium 1123. Konfigurasi itu mengambil nomor atom, bukan nomor massa. Jadi, dengan nomor atom 11, maka kita perhatikan pada tabelnya. Kalau kita susun tabelnya, maksimum elektronnya adalah 2, 8, 18, dan seterusnya. Kamu hanya copy konfigurasi oktet yang menurut rumus 2N kuadrat. Dengan menyebar 11 pada K sama dengan 2, L sama dengan 8, ya masih bisa maksimum. Sedangkan sisanya 1. Berarti pada kulit M terdapat 1 elektron. Nah, berarti elektron pada terakhir kurang dari 8, berarti berhenti. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 281. Sehingga golongan sama dengan elektron valensi terakhir atau dengan elektron terakhir atau disebut valensi, yaitu 1A, dan periodenya adalah 3 atau disebut banyaknya lintasan atau banyaknya kulit disebut periode. Jelas ya? Oke, sudah. Oke, jika ingin menguasai matematik, fisika, kimia, sains dengan mudah, yuk bergabung di kelas online kami DNA.12 Education. Bergabung di online kelas DNA.12 Education. DNA.12 Education, the best online class di segmennya, menerima siswa lokal dan internasional. For those international curriculum, conduct IB and Cambridge are accept to the online class DNA.12 Education. Okay, don't hesitate to call us 08211 447 420 atau 081389106110. Kamu bisa call, bisa text, bisa WA, apapun yang kamu mau untuk mengikuti perkembangan dari YouTube channel DNA.12 Education. Kamu bisa langsung visit YouTube channel kami di DNA.12 Education. Oke, banyak teori belajar, video-video pembelajaran yang menarik yang tersedia di sana untuk materi pelajaran matematika, fisika, kimia, mathematics, physics, chemistry, and science. Jangan lupa, mari subscribe, comment, like, and share YouTube channel kami di DNA.12 Education. Kamu bisa juga kirim email atau scan barcode kami langsung menuju YouTube kami DNA.12 Education. Okay, students, I think all the materials done about the konfigurasi oktet. Oke, saatnya kita akan masuk ke dalam latihan soal untuk memastikan bahwa kamu memahami betul tentang konfigurasi oktet. Oke, atau disebut dengan konfigurasi 8. Saya akan memberikan beberapa soal buat kamu.
agar kamu makin mengerti tentang struktur atom, konfigurasi oktet, dan perkembangan atom. Oke, students, welcome to practice now. Thank you very much. Students, welcome again to my channel DNA.1 to Education. Today we are going to discuss about electron configuration ya. Di video saya sebelumnya kamu pasti sudah menontonnya, apa saja aturan-aturan dalam melakukan konfigurasi elektron, menentukan periode golongan, menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Oke. Pada kali ini kita akan bahas beberapa soal tentang seputar atom. Oke. Yang pertama adalah susunlah konfigurasi elektron pada atom Sr38, S16, Br35. Oke, perhatikan. Saya tidak memberikan nomor massa karena nomor massa tidak dibahas pada konfigurasi elektron, tapi yang dipakai adalah nomor atomnya. Oke. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah Sr38. Sr38. Oke. Untuk memastikan kamu mengerti tentang konfigurasi oktet, kita tuliskan dulu deh. Tabelnya dulu ya. Kita tuliskan dulu tabelnya. Anggap ini kulit K, ini kulit L, kulit M, oke, ada kulit N ya. Oke, maksimum elektronnya, maksimum elektron untuk K adalah 2, L itu 8, M itu 18, N 32. Oke, paling tidak kamu menghafal ini. Kalau tidak hafal, gunakan aja rumusnya, yaitu 2n kuadrat ya. Oke, nah terus bagaimana untuk menyelesaikannya? Oke, nah sekarang kita mempunyai nomor 38. Oke, kita start dulu dengan kulit K, maksimum 2. Bisa? Tentu bisa. Oke. Lalu di L ada 8. Bisa 8? Bisa. Oke, ini udah 10, berarti masih ada cadangan 28. Oke. Kemudian kulit ketiga 18, masih bisa 18, coba kita tulis 2 tambah 8 sekiranya 18, berarti 28. Sedangkan kita punya kuota 38, berarti masih bisa. Oke. Lalu di sini bisakah 32? Kita cek. 2 ditambah 8 ditambah 18 itu 28. 28 ke 38 berarti betul ya. Artinya apa? Sisa 10. Artinya 32 tidak bisa karena dia tidak bisa karena kuotanya kita sudah tinggal 10. Sedangkan dia 32. Oke, nah kalau kita tulis di sini 10, itu menyalahi aturan karena konfigurasi oktet itu tidak mempunyai angka 10. Seorangi, ini kan kira-kira 28, sisanya adalah 10. Mungkinkah kita tulis di sini 10? Ya, tidak mungkin karena tidak ada konfigurasi 10. Adanya 28, 18, 32. Oke, jadi sesuai dengan yang saya tuliskan sebelumnya, untuk sisa elektron lebih besar dari 8, maka wajib dipecah. Sedangkan kurang atau sama dengan 8, berhenti. Kita mempunyai cadangan 10, berarti wajib dipecah.
Oke, dipecah. Nah, 10 itu kombinasinya berapa? Berarti harus 8 dulu. Nggak mungkin 18, karena 18 sudah lewat. Berarti 8. Kita tulis di sini 8. Ini sudah berapa? Sudah 36. Berarti terakhirnya adalah 2. Oke. Nah, berarti kita punya kulit sampai O. Oke, sampai di O. Nah, konfigurasi dari SR38 adalah 2, 8, 18, 8, 2. Nah, inilah yang disebut dengan elektron valensi. Oke, anggap ya. Jadi konfigurasinya 2, 8, 18, 82. Oke. Nangkap dari sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba yang B. Yang B itu S16. Oke. S16. Seperti biasa kita gambar dulu. Oke. Ada K, ada L, ada M, ada N. Oke. Anggap aja sampai N dulu. Lalu di sini maksimum elektron 2, 8, 18, 32. Nah, sekarang yang kita mau breakdown adalah yang nomor atau 16. Oke, kita buat. 2 cukup? Bisa? Bisa. 8 bisa? Bisa. Sudah berapa nih yang udah kepake? 10. Berarti kuota tinggal 6. Kesini udah nggak mungkin. Kuota 6. Oh iya, 6 sudah kurang dari 8. Berarti tulis apa adanya. Saya ulangi, jika kuota kamu kurang atau sama dengan 8, maka penulisan konfigurasi berhenti. Oke, jadi untuk S16 konfigurasinya 2, 8, 6. Bisa nanggap? Oke, kita sekarang yang C. Oke, sekarang kita yang C. Oke, yang C di situ apa? 35. BR 35. Oke, BR 35. Kita gambar lagi ya. A, L, M, N ya. Oke. Sekarang di sini maksimum elektron 2, 8, 18, 32 ya. Oke, kita akan breakdown untuk 35. 35. 2 bisa, 8 bisa, 18 bisa. Udah berapa nih? 28. Ya, ini sudah 28. Berarti sisa berapa ke 35? 7. Nah, 7 sudah kurang dari 8. Tulis apa adanya. Jadi, BR35 konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 7. Oke, saya ulangi ya. Elektron valensi adalah elektron yang terluar. Ini namanya elektron valensi. Oke. Kemudian untuk yang BR35 ini disebut dengan elektron valensi. Oke. Nah, perlu saya tekankan untuk mencapai kestabilan atom, apa yang kita lakukan? Nah, supaya dia stabil, lepaskan 2 elektron ya. Supaya stabil, lepaskan elektron. Oke, kalau ini bagaimana supaya stabilnya? Supaya stabil gimana? Gampang. Ini 6. Oke, tambahkan 2 elektron. Oke, supaya stabil. Bagaimana dengan si BR35 supaya stabil?
tambahkan 1 elektron. Oke, itu prinsip kestabilan ya. Itu prinsip kestabilan. Makanya dikatakan gas mulia adalah gas atom stabil. Oke. Karena dia pada konfigurasi oktet. Jadi pada kecenderungannya bagaimana sih untuk mencapai kestabilan itu? Pada umumnya jika valensinya 1, 2, 3, pada umumnya dia harus melepas elektron atau membentuk ion positif. Sedangkan untuk yang lebih dari 4, misalkan valensinya 5, 6, 7, kecenderungannya adalah menerima elektron sehingga dia membentuk ion negatif atau anion. Oke. Tapi pertanyaan ini pada kali ini hanya menyusun konfigurasi. Jadi kalau ditanyakan konfigurasinya ya cukup yang ini. Lalu ini untuk sulfur, lalu ini untuk Br ya, konfigurasi aja yang ditanya. Yang tadi hanya informasi tambahan. Oke, thank you. Kita lihat soal berikutnya. Oke, students, kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah tentukan periode dan golongan ya, tentukan periode dan golongan pada atom. Untuk menentukan periode dan golongan, maka hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah konfigurasi ya. Yang pertama adalah melakukan konfigurasi. Maka dengan konfigurasi kita bisa menentukan periode dan golongan. Oke, kita lanjut yuk. Nah, misalkan untuk AR18 ya, AR18 seperti biasa ya, kita bikin tabelnya ya biar lebih mudah. Nah, ini K, L, ini M ya, anggap ini N ya. Oke. Nah, maksimum elektronnya adalah untuk K2, 8, 18, 32. Oke, sekarang kita akan breakdown untuk 18. 18 ya. 2 masuk, masih ada sisa 16. 8 masuk, 10 masih sisa 8. Nah, kalau begitu 2 dan 8, 10. Kuota tinggal 8. Berarti betul ya, ketepatan sisa 8. Maka ini disebut konfigurasi gas mulia. Oke. Jadi untuk argon 18 konfigurasinya 2, 8 dan 8. Nah, pertanyaannya adalah periode dan golongan. Nah, golongannya gampang. Golongan ambil yang terakhir aja. Berarti 8A. Perhatikan untuk menulis golongan menggunakan angka Romawi. Sedangkan periode, periode itu banyaknya lapisan atau banyaknya susunan atau banyaknya batasan-batasannya atau banyaknya kamar-kamar ini ya. Jadi periodenya kita hitung 1, 2, 3. Berarti periodenya periode 3. Gampang ya? Oke, jadi ini adalah gas mulia. Oke, lanjut ya. Sekarang untuk kalsium. Kalsium, kita ambil kalsium 20. Oke, kalsium 20. K, L, M, N ya. Oke, maksimum elektron 2, 8, 18, 32. Oke. Sekarang kita breakdown 20. 2 bisa, 8 bisa, udah 10. Sisa berapa nih? 10 kuotanya sisa. Karena ini udah dipakai 10, sisa 10. Nah, berarti 10. Ingat 10 wajib dipecah karena sudah lebih dari 8. Catatan saya adalah lebih dari 8 wajib dipecah. Berarti sisa 10 ya. Ini udah kepakai 10, sedangkan kuota kita 20, sisa kuota 10. Berarti di sini tidak bisa 18. Ya, harus 8. Lalu sisanya berapa nih? 2. Perhatikan, konfigurasi elektron oktet atau konfigurasi oktet wajib menuliskan angka-angka yang di sini. Ya, tidak boleh menuliskan angka yang lain ya, kecuali elektron terakhir kurang dari atau sama dengan 8. Tapi kalau masih lebih dari 8,
wajib menuliskan angka-angka yang ada di tabel. Tidak boleh yang lain. Oke. Jadi kalsium 20 konfigurasinya 2882. Oke. Nah, dari sini apa yang dapat informasinya? Nah, elektron valensi 2 berarti golongannya adalah 2A. Ingat menggunakan angka Romawi. Lalu periode. Periode tadi seperti yang saya sebutkan, banyaknya lapisan. Oke, kita hitung 1 2 3 4. Oke. Berarti periodenya adalah periode 4. Oke, anggap ya. Oke, yuk terakhir itu arsen 33. HS33. Yuk, kita bikin dulu. Ya, ini maksimum elektron. Ini kulit K, LMN 28 18 32. Oke. Nah, sekarang kita mau break 33, mau break dan 33. 2 bisa? Bisa. 8 bisa? Bisa. Udah berapa nih? 10 ya. Berarti sisa 23. Berarti 18 masih bisa. Oke, 18 berapa nih? 28. Berarti sisa 5. Oh, 5 sudah kurang dari 8. Jadi tulis apa adanya. Oke. Jadi arsen 33 konfigurasinya 28 18 5. Oke. 28 18 5. Oke, yuk kita masuk golongan. Ya, golongan. Berarti golongannya kita lihat terakhir 5. Berarti golongannya adalah 5A. Golongan 5A, sedangkan periode kita hitung yuk berapa banyak kamar. 1 2 3 4. Berarti periodenya periode 4. Oke. Saya mudah ya untuk menentukan periode dan golongan dari suatu atom. Oke, thank you. Kita lanjut soal berikutnya ya. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya
di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Yuk, kembali lagi di DNA.1 Education. Ada soal berikutnya. Unsur X dengan konfigurasi 287 dapat mencapai aturan oktet dengan cara bagaimana? Oke, sekali lagi, oktet artinya konfigurasi terakhir adalah 8. Oke, sedangkan dia mempunyai konfigurasi 287 untuk unsur X. Oke. Nah, ingat, saya tadi sudah sebutkan sebelumnya di slide sebelumnya ya. Jika elektron valensi 1 sampai 3, maka kecenderungannya adalah melepas elektron. Ya, melepas elektron. Sedangkan jika elektron valensinya lebih dari 4, berarti 5, 6, 7, maka cenderung menerima elektron. Oke. Nah, melepas elektron berarti membentuk ion positif atau disebut dengan kation. Sedangkan menerima elektron maka akan membentuk ion negatif atau disebut dengan anion. Oke, ini prinsip yang harus kalian ingat ya. Jadi kalau melepas itu apa? Melepas adalah membentuk ion positif atau kation, sedangkan menerima akan membentuk ion negatif atau anion. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini kita mempunyai konfigurasi 287. Oke. Nah, kalau kita lihat 7 itu ada di sini. 567. Berarti dia akan cenderung menerima elektron. Berapa yang dia terima? Cenderung berapa? Cenderung menerima elektron. Berapa yang diterima? Sebanyak 1 elektron. Ingat, tadi apa? Targetnya oktet. Apa itu oktet? 8 terakhirnya. Oke. Jadi akibatnya konfigurasinya untuk X sama dengan 287. Ketika dia menerima 1 elektron, oke, menerima 1 elektron menjadi stabil. Dia menjadi stabil. Oke. Kenapa stabil? Karena dia sudah mempunyai konfigurasi oktet atau 8.
Nah, akibatnya menjadi X negatif. Ya, negatif 1 atau negatif aja artinya 1 elektron. Akibatnya dia menjadi 288 gitu. Jadi inilah yang disebut dengan stabil. Inilah yang disebut dengan stabil atau oktet. Oke. Jelas ya? Jadi dia menerima 1 elektron. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Oke, sudah kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ada ion Mg2+ dengan nomor atom 12 dan nomor massa 24. Mempunyai proton neutron berturut-turut. Ini soal yang sangat mudah. Oke, jadi untuk atom netral, saya ulangi, untuk atom dalam posisi netral atau tidak bermuatan. Oke. Ulangi, untuk atom netral atau tidak bermuatan kita gambarkan sebagai berikut. X, ini A, ini Z ya. Ini A, ini Z ya. Seperti yang saya sebutkan bahwa A itu adalah nomor massa. Oke, A adalah nomor massa. Nomor massa tidak dipakai dalam konfigurasi. Nomor massa tidak dipakai dalam konfigurasi ya. Nomor massa tidak digunakan untuk konfigurasi elektron. Yang digunakan adalah nomor atom atau Z-nya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan di sini Mg 12, 24 tapi dalam posisi +2. Oke. +2 itu, +2 artinya adalah melepas 2 elektron ya, melepas 2 elektron. Jadi kalau kita buat konfigurasi nih, konfigurasi netralnya dulu deh. Netralnya dari Mg 12 adalah 282. Setuju ya? 282. Oke. Nah, ketika dia membentuk Mg 12 posisi +2, oke, berarti dia melepas 2 elektron menjadi 28. Oke, ini menjadi apa? Stabil. Oke, tangkap ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah banyaknya proton, neutron, elektron. Oke. Yuk, jumlah proton dulu. Proton itu tidak pernah mengalami perubahan, jadi tetap 12. Lalu neutron. Neutron itu juga tidak pernah mengalami perubahan, jadi tetap nomor massa dikurang nomor atom sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Ya. Nah, yang berubah adalah elektron. Yang berubah itu elektron. Nah, awalnya elektronnya berapa? 12. Ya, tetapi karena dilepas 2, dia melepas 2, ya, dia melepas yang belakang ini, berarti dia menjadi berkurang 2. Jadi banyaknya elektron adalah sekarang 10. Oke, mudah ya untuk memahaminya ya. Jadi ingat positif artinya apa? Melepas 2 elektron. Oke. Jadi yang berubah itu dalam konfigurasi adalah hanya elektron, sedangkan proton dan neutron tetap. Oke, thank you. Oke, students, saya masih punya satu soal tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron untuk unsur dengan nomor massa 56, berarti itu A-nya. Oke, A-nya 56. Lalu neutronnya adalah 24. Dikatakan soal ini dalam keadaan netral ya. Oke. Nah, menurut aturan yang saya tuliskan sebelumnya bahwa
nomor massa A, lalu nomor atom adalah Z. Nah, neutron dihasilkan dari A dikurang Z. Oke. Nah, di sini neutronnya 24. Dari 24, nomor massanya 56 dikurang Z. Oke. Berarti Z-nya sama dengan 56 dikurang 24 sama dengan 32. Oke. Jadi atom ini mempunyai nomor atom 32. Jadi kalau kita tuliskan jadi begini dia, ya. Kita tuliskan jadi gimana? X di sini 32 dan di atasnya 56. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ditanya adalah